Ya, pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang tengah viral terus diusut polisi. Aparat Polda Jawa Barat akhirnya meringkus satu buronan kasus pembunuhan dan pemerkosaan itu di kota Bandung, Jawa Barat. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa Mbak itu otaknya Mbak itu. Aparat Polda Jabar akhirnya meringkus satu buronan kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon 2016 silam. Satu buronan yang ditangkap bernama Peggy Setiawan alias Perong. Peggy ditangkap di kota Bandung, Jawa Barat saat bekerja sebagai buruh bangunan. Pasca penangkapan, polisi langsung menggeledah rumah Peggy di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Polisi mencari barang bukti terkait keterlibatan dan peran Peggy dalam kasus pembunuhan itu. Polisi juga meminta keterangan 3 orang keluarga Peggy. Telah berhasil menangkap satu orang terduga pelaku yang berstatus DPO sejak 2016. Ya, yang kita kenal dengan nama saudara Peggy alias Perong. Atau saat ini kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon ya, yang bekerja sebagai... Ini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Tadi ada tiga orang ya. Siapa aja itu Bang? Tentunya pihak keluarga, kemudian juga ada beberapa saksi. Sementara 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki kini dititipkan di Rutan Kelas 1 Kebonwaru, Bandung. Sedangkan 3 terpidana lainnya masih menjalani pemeriksaan di Treskrimum Polda Jabar. Hingga kini polisi masih memburu 2 buronan lainnya, Andi dan Dani, yang diduga turut menganiaya dan meruda paksa Vina. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah meninggal dunia usai disuntikan obat anti kejang saat dirawat di puskesmas daerah Cianjur, Jawa Barat. Ia langsung tak sadarkan diri dan tubuhnya membiru. Diduga meninggal tidak wajar. Keluarga pun melaporkan peristiwa itu ke polisi. Dava Al-Ghifari, bocah 10 tahun, tak sadarkan diri usai diberi suntikan anti kejang oleh dokter di Puskesmas Sindang Barang, Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya Dava mengalami demam tinggi dan dirujuk ke Puskesmas Sindang Barang. Setelah ditangani tim Puskesmas, kondisi Dava mulai membaik. Namun tak berselang lama, Dava mengalami kejang dan dokter memberikan suntikan anti kejang melalui selang infus. Bukannya membaik, Dava malah tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia dengan kondisi badan membiru pada 12 April 2024 lalu. Diduga Dava meninggal tak wajar, keluarga pun melaporkan peristiwa itu ke polisi. Kejanggalan gitu ya Pak, kejanggalannya begini. Kan saya itu biasanya kan bayar ya, kalau habis berobat di puskesmas itu, apalagi ini meninggalkan anaknya, bekas biaya apa-apa kan semestinya dibayar, ini kan enggak. Terus ngasih itu yang harus dibayar itu katanya 400.000, langsung ada ceplok lunas. Sementara Dinas Kesehatan Cianjur membantah adanya dugaan malpraktik kepada Dava. Penanganan Dava di Puskesmas Sindang Barang sudah sesuai prosedur dan diketahui keluarga. Obat ini justru sangat penting karena memang kalau pasien dibiarkan kejang, ya, lama-lama itu akan menimbulkan kerusakan sel pada saraf juga. Meski pihak puskesmas sudah menjelaskan prosedur pelayanan medis saat merawat pasien, namun keluarga tetap menempuh jalur hukum untuk mengungkap penyebab pasti meninggalnya Dava. Dari Cianjur, Jawa Barat, Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan bus rombongan pelajar studi tour asal Malang di Jalan Tol Kabupaten Jombang terekam kamera CCTV. Dari rekaman tersebut terlihat detik-detik bis menyeruduk sebuah truk hingga menyebabkan 2 orang tewas dan belasan luka-luka. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik kecelakaan bus rombongan study tour pelajar SMP PGRI Wonosari Malang, Jalan Tol KM 694 Kabupaten Jombang. Terlihat bus Bima Rio melaju kencang hingga menabrak truk di depannya. Bahkan akibatnya truk terdorong sejauh 60 meter. Akibatnya bus yang membawa 51 orang ini ringsek di bagian depan, sementara truk mengalami kerusakan parah di bagian belakang. 2 orang yakni kernet bus dan seorang guru tewas, sementara 15 lainnya terluka. Diduga sopir bus mengantuk saat berkendara.
Sementara usai diidentifikasi, jasad guru pendamping SMP PGRI 1 Wonosari, Edi Kresna Handaka, dibawa kepada keluarga untuk dimakamkan. Isak tangis keluarga pun pecah saat jasad pemakaman karena korban dikenal sosok yang menyenangkan dan humoris. Sementara kecelakaan bus rombongan studi tour juga terjadi di ruas Jalan Lintas Barat, wilayah Sedayu, Lampung. Bus yang membawa siswa dan guru madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pesisir Barat masuk jurang hingga menyebabkan 4 orang luka parah. Seluruh korban segera dilarikan ke RSUD Batin Mangunang, Tanggamus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa diduga melakukan perbuatan mesum dengan memegang bagian sensitif calon model. Seorang fotografer di Jember dilaporkan ke polisi oleh 4 calon model foto. Empat mahasiswi berinisial AY, R, M, dan RR mendatangi Polres Jember melaporkan seorang fotografer AP atas kasus tindak asusila. Kepada penyidik, korban mengaku tergiur dengan tawaran sang fotografer yang akan menjadikan mereka model sebuah produk. Namun saat tiba di studio milik AP di Kecamatan Balung, korban diminta ganti baju minim untuk sesi foto. Saat itulah sang fotografer melancarkan tindak asusilanya. Kita itu untuk membawa satu buat dress hitam. Karena di sana itu pelakunya melakukan hal senonoh kepada kita perempuan-perempuan yang diminta untuk jadi model studio. Kini kasus asusila yang diduga dilakukan sang fotografer masih dalam pemeriksaan lebih lanjut Satreskrim Polres Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja nekat melakukan aksi jambret telepon genggam seorang bocah di Cilincing, Jakarta Utara. Sementara di Bandung, Jawa Barat, seorang anak SD jadi korban jambret saat pulang dari sekolah. Seorang remaja AN ditangkap karena menjadi terduga jambret hingga menggegerkan warga Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Bahkan untuk menghindari amukan massa, pelaku diamankan di kantor RW 14. Sebelumnya AN menjambret HP yang sedang dimainkan seorang bocah di depan rumahnya. Namun saat terduga pelaku diamankan, HP korban ternyata sudah berpindah tangan ke pelaku lainnya yang kini buron. Di pinggir rumah, tapi rumah itu di pinggir jalan, di dalam gang. Dia merampas handphone orang gitu? Iya. Oke. Ada ngeliat, yakin maling. Langsung dikejar? Iya, Oke. langsung dikejar. Dapat. Nah, ditonjok sama warga, terus warga nonjok, minta HP tersebut. Sementara di Jalan Laswi, Bandung, Jawa Barat, aksi penjambretan anak SD yang baru pulang sekolah terekam CCTV. Pelaku yang bersepeda motor menghampiri korban dan sempat berpura-pura meminta tolong. Namun saat korban lengah, pelaku merampas HP dan melarikan diri. Korban berteriak dan meminta tolong ke warga sekitar. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, tim iNews melaporkan. Sementara seorang karyawan agen bank terlibat aksi tarik-menarik dengan pelaku perampok di Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Meski berusaha melawan, korban pun harus rela kehilangan uang 20 juta rupiah. Aksi perampokan agen bank terjadi di Jalan Cipendawa Lama, Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi. Awalnya dua pelaku datang dengan satu motor meminta karyawan keluar dari gerai untuk bertransaksi. Saat transaksi terjadi, pelaku lain datang dan menyelinap masuk ke gerai lalu mengambil tas berisi uang tunai di dalam laci. Sempat terjadi tarik-tarikan hingga jaket pelaku terlepas. Namun sayang, pelaku bisa meloloskan diri dan membawa lari uang tunai 20 juta rupiah. Dia buru-buru kabur, tahan, saya tarik, cuman karena saya lihat dia udah dibuka kan jaketnya, mungkin dia nggak bawa apa-apa, tapi juga masih full di sini, laptop juga nggak diambil, saya pikir dia nggak sempat ngambil. Tapi pas saya cek di laci, tasnya udah nggak ada. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasus ini ke Polsek Rawalumbu dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, Masjid Zulhulaifah, salah satu lokasi yang digunakan untuk mengambil mikot atau niat berikram saat akan melaksanakan ibadah umroh dan juga haji. Biasanya masjid ini digunakan bagi jemaah yang akan berangkat dari kota Madinah menuju Mekah. Berdiri megah dan gagah dengan pilar-pilar menjulang di antara Bukitan Cadas, Masjid Zulhulaifah atau Masjid Bir Ali menjadi salah satu bangunan bersejarah umat Islam di tepian kota Madinah, Arab Saudi. Masjid ini biasa digunakan untuk tempat mikot makani, berniat umroh atau haji bagi jemaah yang berangkat dari kota Madinah. Berjarak 11 km dari Masjid Nabawi, masjid ini disebut Bir Ali karena saat zaman Rasulullah, sahabat Ali bin Abi Thalib menggali banyak sumur di tempat ini. Ada 3 hal yang harus diamalkan saat mengambil mikot, yaitu mandi sunnah ihram dan memakai pakaian ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat dan berniat ihram serta bertalbiyah. Guna memenuhi kebutuhan jemaah umroh dan haji, masjid seluas 34.000 meter persegi ini dilengkapi 512 toilet dan 566 kamar mandi. Beberapa di antaranya dikhususkan untuk jemaah lansia atau penyandang disabilitas. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Sementara pemirsa berwisata di kota Madinah, Arab Saudi, ada satu museum unik yang bisa didatangi, yaitu Museum As-Safiyah. Di sana pengunjung diajak menelusuri setiap jengkal sejarah alam semesta dan juga peradaban manusia. As-Safiyah Museum and Park menjadi salah satu destinasi wisata baru di kota Madinah. Buka pertama kali pada 27 Ramadan 1444 Hijriah, tiket masuk ke museum ini dibanderol Rp20 atau sekitar Rp80.000 per orangnya. Pada Sabtu hingga Kamis, museum buka mulai pukul 8 pagi sampai 3 sore dan 4.30 sore sampai 12 malam waktu setempat. Sedangkan pada hari Jumat buka mulai pukul 4 sore sampai 12 malam. Kisah penciptaan alam semesta ya. Di dalam museum ini insya Allah kita akan diajak berkeliling menyaksikan subhanallah hal-hal yang sangat luar biasa tentang penciptaan alam semesta ya. Dimulai dari sebelum penciptaan, kemudian saat Allah memulai penciptaan tersebut, apa yang pertama diciptakan. Kemudian juga kita akan melewati fase-fase kehidupan manusia. Kemudian juga para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus karena mereka adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Setelah itu kita juga akan menyaksikan berbagai macam hal yang berkaitan dengan hari kehidupan di akhir zaman, termasuknya hari kiamat begitu ya. Dan insya Allah menggunakan teknologi yang luar biasa. Dengan desain yang modern dan teknologi yang canggih, setiap wahana yang ada di museum seakan bawa saya menyelinap masuk ke dalam peristiwa sejarah yang ada. Meski baru buka setahun yang lalu, namun pengunjung museum ini sudah lebih dari 17.000 orang dari 80 negara. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Ratusan kendaraan wisatawan dari arah Jakarta sejak pagi terus memadati jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Antrean kendaraan mengular menuju sejumlah tempat wisata di masa libur panjang Hari Raya Waisak 2568. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sejumlah sistem rekayasa lalu lintas, diantaranya sistem ganjil genap dan satu arah atau one way menuju puncak. Baik itu ganjil genap, kontraflow, dan rekayasa one way itu sendiri akan kami laksanakan mulai hari ini sampai dengan hari Minggu. Mulai pukul 07.45 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan saat ini masih berlangsung. Kawasan wisata Puncak Bogor masih menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berlibur. Pengendara pun diimbau untuk mengantisipasi sejumlah titik kemacetan di kawasan Puncak. Di antaranya Simpang Megamendung, Pasar Cisarua, dan Simpang Taman Safari. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang perayaan Waisak di Candi Borobudur pada malam nanti, umat Buddha dan para biksu menggelar prosesi pengambilan air sudi di Merapen Grobogan dan air suci di Jumprit Temanggung. Keduanya kemudian diletakkan di altar Candi Mendut Pagelang. Puluhan biksu dari 14 sangga mengambil air suci di Umbul Jumprit Temanggung dan dimasukkan ke dalam kendi.
Air suci ini kemudian disakralkan dengan ritual puja bakti terlebih dahulu di altar Umbul Jumbrit. 22 kendi yang berisi air suci kemudian dibawa ke Candi Mendut Magelang. Air suci yang dibawa oleh para biksu ke Candi Mendut Magelang diletakkan di altar utama dan para biksu dan umat menggelar puja bakti. Air berkah Waisak memiliki makna simbol kehidupan dan kedamaian semua makhluk. Sementara itu api Dharma yang telah diambil dari Merapen Grobogan juga diletakkan di dalam Candi Mendut. Sebelumnya api diikutkan dalam ritual pradaksina yang dikeliling Candi Mendut sebanyak 3 kali. Api Dharma digunakan sebagai salah satu sarana ibadah dalam agama Buddha. Api melambangkan energi dan penerangan bagi kehidupan. Sedangkan sebagai bagian dari mensucikan diri, bersih secara lahir dan batin sebelum mengikuti seluruh rangkaian Waisak 2568 di Candi Borobudur, ratusan umat Buddha menggelar prosesi bersih diri di sumber air sekitar Candi Pawon Magelang. Dari Temanggung dan Magelang, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Pemirsa, puncak perayaan Hari Raya Waisak 2568 akan digelar pada malam nanti di kawasan Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah. Dan pemirsa, saat ini sudah ada rekan kami, ada rekan Anissa Rizkia di sana. Selamat siang, Anissa. Bagaimana persiapan gelaran puncak Hari Raya Waisak malam nanti di Candi Borobudur? Ya, Kevin dan juga pemirsa, saat ini situasi tempat saya melaporkan yakni di area pelataran Candi Borobudur, begitu ya. Terpantau memang untuk altar saat ini sudah mulai steril karena memang saat ini proses ibadah dan difokuskan di area Candi Mendut, yang mana nantinya kirap akan dilakukan dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur, kemudian akan dilanjutkan doa bersama. Selain itu juga akan ada mengelilingi candi secara bersamaan bersama dengan para umat Buddha dan juga para biku. Yang kita tahu bahwa rangkaian perayaan Waisak yang digelar pada hari ini merupakan puncak dari perayaan Trisuci Waisak yang jatuh di tahun 2024, ya nanti detik-detiknya akan tepat pada pukul dilaksanakannya di jam 20:52. Selain itu memang rangkaian prosesi Waisak ini selain adanya prosesi kirap kemudian akan dilanjutkan dengan mengitari candi, kemudian berdoa bersama yang dipimpin oleh para biku dan diikuti seluruh umat. Akan ada 8.000 umat yang akan merayakan perayaan Waisak pada hari ini. Selain itu juga memang saya lihat ini jumlah kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur juga mengalami peningkatan yang signifikan begitu Pakan. Demikian laporan sementara dari Magelang, Jawa Tengah, saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Waisak atau Hari Raya Trisuci Waisak merupakan perayaan penting bagi umat Buddha. Ribuan umat Buddha mulai memadati Wihara Ekaya untuk beribadah di hari Waisak. Ribuan umat Buddha mulai berdatangan di Wihara Ekayana Arama, Kebon Curug, Jakarta Barat, merayakan Hari Raya Waisak Tahun Buddha 2568. Perayaan Waisak diawali dengan kegiatan Pindapata, di mana umat Buddha berkesempatan memberi persembahan kepada para biksu dan juga biksuni. Setelah itu umat mengikuti puja bakti yang dihadiri 45 biksu serta biksuni anggota Sangha Agung Indonesia. Tema Waisak pada tahun ini mengusung tema keharmonisan, merupakan pedoman hidup berdampingan dalam berbangsa.